Jumpa lagi di Rinto Channel untuk edukasi bapak-bapak, ibu-ibu pelaku pengadaan barang dan jasa di desa dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tugas KAUR keuangan di desa dalam peraturan perundang-undangan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau Anda masih berpedoman pada Permendagri 113 tahun 2014 untuk menjalankan tugas KAUR keuangan ini jelas salah, karena Permendagri tersebut sudah tidak berlaku lagi alias sudah diganti dengan regulasi yang terbaru, yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini bapak-bapak, ibu-ibu saya akan membahas secara lengkap dan tuntas tanpa Anda harus capek-capek membaca seluruh regulasi yang ada. Di akhir artikel ini pun saya akan memberikan gambaran atau format buku bisa Anda pelajari sebagai patokan di dalam pengelola keuangan desa. Biasakan untuk menyimak di akhir biar Anda tidak gagal paham. Tapi sebelum itu saya jelaskan lebih dulu bahwa ada satu Permendagri lagi yang perlu Anda pelajari di dalam menjalankan tugas KAUR keuangan di desa, yaitu Permendagri nomor 84 tahun 2015. Oke, selanjutnya tupoksi KAUR keuangan menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015. Dalam Permendagri ini, tugas dan fungsi KAUR keuangan diatur secara luas. Bagi mereka yang baru diangkat, mungkin akan kesulitan akan memahaminya, tapi saya yakin semua bisa dipelajari secara sederhana. Intinya seperti ini. 1. KAUR keuangan harus paham dulu bagaimana struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Jika Anda ingin memahami secara utuh tentang cara membuat dan terdiri dari apa saja struktur APBDes, secara lengkap akan kita bahas pada video selanjutnya. Makanya agar tidak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tanda loncengnya. Sedikit gambaran, struktur APBDes terdiri pendapatan, belanja, dan biaya. Yang kedua, KAUR keuangan harus paham bagaimana cara pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Anda pelajari tips dan cara menggali sumber pendapatan untuk dimasukkan ke dalam struktur APBDes, lalu keluarkan dalam belanja desa. Mungkin kedua hal itu. Itulah yang perlu Anda pahami sebelum menerjemahkan KAUR keuangan yang ada pada Permendagri. Itulah tupoksi KAUR keuangan yang termuat Permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 8 ayat 3 huruf B, pengganti Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang berbunyi pengurusan administrasi keuangan dan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, penghasilan kepala desa, penghasilan perangkat desa, penghasilan BPD, dan penghasilan lembaga pemerintah desa lainnya. Oke, untuk selanjutnya tugas KAUR keuangan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018. Ada dua poin menarik nih setelah Permendagri ini diterbitkan. Tugas bendahara beralih ke KAUR keuangan dan ada beberapa daftar singkatan baru yang dipakai. Tugas bendahara beralih ke KAUR keuangan. Apa maksudnya? Maksudnya tugas kebendaharaan yang tadinya dipegang oleh bendahara desa dalam pengelola keuangan desa, kini semua tugas tersebut dipegang langsung oleh KAUR keuangan. Itu artinya KAUR keuangan harus lebih paham lagi dalam penatausahaan keuangan desa jika tidak mau tersangkut masalah hukum. Lalu apa saja tugasnya? Ada dua tugas yang wajib dipahami KAUR keuangan dalam pengelola keuangan desa, yaitu 1. Menyusun RAK desa, rencana anggaran kas desa, atau sering disebut RAK desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan apa yang telah disahkan oleh kepala desa.
Yang kedua, melakukan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan di sini bukan meminta langsung bukti transaksi pembayaran ke pembeli ya. Ini yang salah, dan tindakan ini yang sering kita lihat di lapangan. Padahal kalau kita melihat aturan yang benar, sebenarnya ada skema yang bisa kita pakai sebagai trik keuangan dalam mengumpulkan bukti transaksi atas pembayaran barang dan jasa. Ada dua skema yang dipakai, yaitu panja dan skema definitif. Di sini saya tidak akan menjelaskan skema yang ke satu secara detail karena skema tersebut hampir jarang digunakan oleh desa. Itu berdasarkan fakta di lapangan ya. Nah, begini gambaran sederhana untuk skema panjar. Dari gambar ini mungkin Anda bisa melihat di mana bukti transaksi pembayaran itu berada, dan kemudian harus Anda simpan. Gambar skema ini saya susun berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 53 ayat 1 dan 2 serta pasal 54 ayat 1 sampai dengan 6. Secara lengkap isinya sebagai berikut. Pasal 53, KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DIPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Mengajukan SPP wajib menyerahkan laporan perkembangan pelaksana kegiatan dan anggaran. Pasal 54, penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan barang dan jasa belum dilakukan dalam waktu 10 hari kerja, KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada KAUR Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. KAUR Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ke dalam kas umum dan buku pembantu panjar. KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana pada ayat 1 berupa bukti transaksi pembayaran, pengadaan barang dan jasa kepada sekretaris desa. Sekretaris desa memeriksa sesuai bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang atau jasa lebih kecil dari jumlah yang diterima, KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa. Yang kedua, skema definitif. Bagi Anda yang masih awam istilah definitif, secara simpel atau anak muda zaman sekarang biasa menyebut dengan istilah ada barang, ada uang, ada barang. Jadi secara sederhana, lagi saya analogikan seperti ini, ketika KAUR Keuangan melakukan pencairan anggaran barang atau jasa tersebut sudah disalurkannya, ada di tempat, dilampirkan dengan seluruh bukti transaksi yang telah diverifikasi sekretaris desa dan disetujui kepala desa. Kalau saya uraikan urutannya, mungkin gambarnya seperti ini. Lagi-lagi gambar ini pun saya sketsakan melalui regulasi yang ada pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan desa, tepatnya di pasal 55 ayat 1 sampai dengan 5. Lengkapnya sebagai berikut. Pasal 55, pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan satu pernyataan tanggung jawab dan
Dan 2. Bukti penerimaan barang atau jasa di tempat dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sekretaris Desa berkewajiban untuk 1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. 3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud. 4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. KAUR Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa. Terakhir, inilah uraian lengkap tugas KAUR Keuangan yang termuat dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan desa, pasal 8 ayat 2 huruf B atau khusus poin kedua, yaitu melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Oke, selanjutnya inilah buku wajib dipahami jika menjabat KAUR Keuangan. Sebenarnya ini sih tidak perlu karena semua buku tersebut sudah ada dalam aplikasi sistem. Anda tinggal mempelajari, memahami alurnya, maka saya yakin Anda akan mahir dalam mengelola keuangan desa. Dan jika Anda masih bingung juga buku apa saja yang dipahami KAUR Keuangan, berikut 4 jenis buku yang wajib dipahami. 1. Buku kas umum. 2. Buku pembantu bank. 3. Buku pembantu pajak. 4. Buku pembantu panjar. Oke, pada deskripsi video saya sertakan buku KAUR Keuangan dalam bentuk Excel. Oke, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Nanti dilanjutkan pada video berikutnya.